Bung Edo, silakan diperkenalkan panelis berikutnya. Panelis berikutnya. Panelis berikutnya siapa? Kita dari Sumatera dulu ya. Iya, kita mulai dari Sumatera. Kita undang Bung Ali Akbar untuk memberikan pandangan umumnya. 10 menit ya, Bung. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang terhormat, kawan-kawan pemandu. Suaranya sangat keras, Bung Ali, mungkin bisa dikecilkan sedikit. Baik, begini. Yang pertama saya ingin menyampaikan asuransi ketika 2016 Presiden membuat satu peraturan untuk mendirikan mendirikan pembangkit listrik dengan proyek 35.000 megawattnya, itu kita sudah mulai membaca tuh akan dibawa kemana arah negara ini gitu. Dan kami di Sumatera itu menerima itu sekitar 7,2 giga PLTU batubara. Nah dari situ kita sudah bisa melihat bahwasannya akan banyak proses pengerukan. Sementara di sisi yang lain kami di Sumatera mencoba melakukan proses konsolidasi dan menemukan banyak fakta bahwasannya batubara mulai dari Dagan Raya sana itu mau memindahkan orang karena mereka sudah tidak siap dan tidak sanggup lagi untuk tinggal di kampung mereka yang dihujani oleh debu setiap hari. Bagaimana kawan-kawan yang ada di Pangkalan Susu, nelayan yang ada di Pangkalan Susu, yang selama ini menjadi rajanya udang, itu sekarang jatuh miskin. Karena dari sekitar 1 ton mereka bisa terima seminggu, sekarang tidak lebih dari 150 atau 200 kilo setiap minggu. Bagaimana kawan-kawan yang ada di Sijantang Koto, itu dihujani oleh debu PLTU. Banyak lagi yang lain, sampai dengan kawan-kawan yang ada di Sumatera Selatan, mereka dimandikan oleh debu, sungai mereka dihancurkan dan mereka terpaksa harus beli air. Nah itu fakta sebelumnya. Fakta selanjutnya adalah keluar Perpres yang 35.000 megawatt. Dari situ kita melihat nih, pasti akan ada regulasi karena perlawanan pada tingkat tapak walaupun riak-riaknya tidak begitu besar, itu sudah mulai muncul. Nah dari situ kita bilang kita harus menunggu akan ada regulasi yang besar di mana perlawanan ini akan dimatikan. Lalu keluarlah RUU Omnibus. RUU Omnibus, dan saya ingat betul pada waktu itu Presiden Republik Indonesia menyatakan ini harus segera diselesaikan. Artinya gitu kan, mereka melihat ada perlawanan, ada pertentangan dan harus dibuat satu regulasi untuk menghentikan pertentangan itu. Dan kaum buruh menghentikan pembahasan RUU itu. Mereka bilang akan ada 50.000 orang yang akan turun jika RUU Cilaka itu terus dibahas. Dan Presiden menyatakan, dia bilang begini, ya kalau kayak begitu kita tunda saja dulu. Ketika mereka bilang kita tunda saja dulu gitu kan, dan gerakan masyarakat sipil agak lengah sedikit, RUU Minerba dibahas. Dan itu cepat sekali gitu. Saya juga tidak menyangka sebenarnya gitu, substansi dari RUU Minerba ini akan sebegini jahat. Karena begini, saya ini orang yang lahir agak lama ya, hidup agak lama di planet ini, tapi belum jadi opa lah. Perjuangan bagaimana memberangus oligarki itu bukan baru dilakukan 98, tapi dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan itu selalu menang, gitu loh. Dan rezim ini mencoba untuk membangun oligarki baru. Dan jangan pernah bilang bahwasannya kita akan kalah. Tidak akan kalah gitu. Kalau rakyat ini bertemu dan mereka akan membahasnya detail, maka akan terjadi pembangkangan sosial, maka akan terjadi pembangkangan komunitas. Dan kalau pembangkangan komunitas itu terjadi, maka nggak ada cerita rezim itu bisa bertahan. Tapi terlepas dari itulah ya. Terlepas dari itu, saya juga ingin mengatakan bahwasanya ketika semua peraturan ini, kebijakan-kebijakan mulai dari pemberian izin sampai dengan pengawasan yang ditarik ke pusat semua, maka wilayah itu akan kehilangan kendali. Saya kasih contoh satu, misalnya kayak begini. Di Sumatera Selatan misalnya, PLTU batubara Keban Agung itu buang abu sembarangan. Dan kita udah laporkan itu ke Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Selatan. Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Selatan sudah kasih
surat sanksi kepada PLTU tersebut dan diminta untuk melakukan pemulihan lingkungan. Sampai dengan sekarang itu tidak terjadi. Sementara kejadiannya ada di depan mata. Apakah lagi nanti jika ini terjadi di pengawasannya itu dilakukan dari pusat sana? Rasa memiliki orang itu akan berbeda. Kami ini orang kampung, orang yang tinggal dan berhadapan setiap hari dengan realitas, berhadapan setiap hari dengan aksi-aksi, berhadapan dengan setiap hari rakyat menjerit. Mereka menjerit, tolonglah kami bang, tolonglah kami li. Itu yang mereka sampaikan ke kita, gitu kan. Dan itu tidak hanya terjadi di kita di sini, terjadi di semua tempat mungkin. Ya, tapi untuk gambaran Sumatera, kawan-kawan bisa melihat realitasnya adalah kita mau dijadikan wilayah keruk baru. Tidak cukup misalnya dengan bikin PLTU yang ada di pinggir pantai, mereka juga akan membuat PLTU di Mulut Tambang. Jadi semuanya, mulai dari pinggir pantai di Pulau Sumatera itu sampai ke Bukit Barisan akan dihajar semua oleh undang-undang ini. Nah, yang terakhir saya ingin bilang, undang-undang ini itu menjadi undang-undang superior, ya. Sementara undang-undang ini kita lihat dia ini sebenarnya undang-undang sektoral. Nah, undang-undang sektoral menjadi undang-undang superior itu agak miris tuh, agak menyedihkan gitu dan agak menyakitkan. Tapi kalau kita melihat siapa sebenarnya yang merumuskan undang-undang ini, sebenarnya kita juga tidak perlu kaget. Karena begini, presiden kita latar belakangnya pengusaha, kan? Menteri-menteri yang ada di pembantu presiden latar belakangnya banyak pengusaha. Orang-orang yang ada di DPR RI latar belakangnya banyak pengusaha. Kerja pengusaha itu cuma satu aja, berbisnis. Dan bisnis itu adalah keuntungan. Nah, kalau misalnya kita melihat latar belakang seperti ini, nggak perlu kaget gitu. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah memastikan kantong-kantong perlawanan di Sumatera itu memang berjalan. Begitupun harapannya dengan di tempat-tempat yang lain. Dan tidak cukup hanya gerakan masyarakat sipil yang seperti kita bangun sekarang ini. Tidak cukup. Gerakan ini harus menjadi gerakan besar. Masa progresif harus dibangun. Kami di Sumatera sebenarnya sedang menginisiasi itu. Mencoba membangun gerakan masa progresif. Kawan-kawan mahasiswa harus menjadi kelompok garda depan. Karena mereka lah kaum intelektual yang bisa diharapkan gitu untuk melakukan kajian dan memberikan tekanan secara langsung. Itu secara perlahan kami laksanakan. Bukti-bukti nyata itu harus terus-menerus diungkap. Keberanian untuk mengungkapkan bukti-bukti itu sebenarnya yang menjadi PR besar kita. Karena harus kita akui sekarang, proses kriminalisasi sementara undang-undang ini tidak akan menangkap para pemberi izin. Proses kriminalisasi harus kita siapkan betul mengantisipasinya. Saya pikir begitu. Satu hal yang ingin saya katakan adalah negara ini sudah meletakkan bisnis sebagai panglima dan meletakkan hukum itu sebagai alat. Artinya kita sudah tidak bisa berharap banyak dengan rezim ini jika kondisinya masih seperti ini. Saya pikir begitu. Terima kasih. Hidup rakyat. Terima kasih Bung Ali Akbar dari Perwakilan Region Sumatera. Bisnis sebagai panglima, hukum sebagai alat.